Oke, kali ini saya akan membahas tentang klaim asuransi. Pernahkah kita berpikir atau pernah kalian mendengar tentang klaim asuransi dengan testimoni-testimoninya? Apakah kalian percaya bahwa klaim itu begitu cepat prosesnya? Tapi tunggu dulu. Dalam klaim asuransi, kali ini saya akan membahas ada beberapa hal yang harus dilalui dalam mengurus klaim asuransi. Nah, yang pertama, ketika kita mau klaim asuransi, pastikan polis kita dalam masa aktif atau in force. Jadi ketika terjadi resiko, asuransi menjamin akan mengcover setiap resiko yang terjadi sesuai dengan ketentuan polis. Jadi ingat ya, kalau klaim asuransi tidak dibayar, berarti ada kemungkinan polis kita tidak aktif. Yang kedua, ketika kita mau mengurus klaim asuransi, kalau kita membeli proteksi kesehatan, mungkin kita akan langsung klaim di rumah sakit. Tapi kalau kita membeli sakit kritis, itu klaimnya tidak secara langsung, alias reimburse. Nah, dalam proses klaim reimburse ini, kita perlu beberapa dokumen. Yang pertama adalah KTP. Yang kedua, surat hasil medical dari dokter itu sendiri, atau namanya ada resume medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Yang ketiga, itu yang diperlukan adalah surat keterangan dokter yang dicantumkan tanda tangan, stempel rumah sakit, dan sesuai tanggal pemeriksaan diagnosis. Nah, di sini saya ada pengalaman ketika kita meminta surat SKD, biasanya ini dari pengalaman saya, biasanya kita akan dirujuk ke bagian resume medis. Nah, teman-teman, dalam meminta SKD ini juga ada namanya pembayaran ya, dikenakan biaya cas, tapi ini tergantung dari rumah sakitnya. Nah, kalau contohnya kita melakukan pembayaran itu biasa dihitung 1 kali konsultasi ke dokter tersebut. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah ketika kita menerima hasil resume medis ini, kita harus lebih teliti melihat hasil penulisan atau hasil diagnosis dari surat keterangan si dokter. Bagian yang ketiga, ketika kita mau mengurus klaim asuransi, pastikan polis kita telah melewati masa tunggu ya. Oke, masa tunggu itu apa? Ketika kita mau masuk asuransi, ada beberapa masa tunggu yang harus kita lalui, baru kita bisa menggunakan atau baru aktif untuk kita terproteksi dari polis yang sudah kita beli. Yang pertama ada tahap 30 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 12 bulan ya. Jadi pastikan mendapatkan informasi yang benar ketika membeli proteksi kepada agennya, bahwa ini ada masa tunggu berapa lama dan syaratnya apa aja, sehingga ketika terjadi resiko, klaim kita dapat di-approve oleh pihak asuransi. Yang keempat, pastikan bahwa jenis sakit yang kita klaim tidak termasuk dalam pengecualian polis. Ini maksudnya apa? Bahwa kita masuk asuransi tidak ada riwayat apapun sebelumnya. Maka waktu yang tepat untuk memiliki polis atau proteksi ketika kita lagi sehat dan kita lagi produktif. Ketika kita masuk polis dengan ada riwayat, itu namanya ada pengecualian. Maka ini kemungkinan besar tidak akan di-cover oleh pihak asuransi, kecuali dengan persyaratan-persyaratan tertentu, membuat sehingga hal ini kita penuhi dan nanti klaim asuransi kita bisa di-approve. Yang kelima, apabila Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah punya polis tapi bingung, apa sih manfaatnya, apa yang saya dapat, terus atau mungkin kesusahan untuk mendapatkan informasi yang terbaru tentang polis Anda, boleh menginfokan ke saya dengan senang hati membantu mereview polis dari Bapak Ibu, atau juga bisa membantu ada saudara yang kesusahan klaim,
saya bersedia dengan senang hati membantu untuk urus klaim dari Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini dapat membantu dan membuat kita makin cerdas berasuransi.